Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Aceng. Apa kabar para sahabat semua? Semoga semuanya baik-baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi seputar asesmen kompetensi guru madrasah tahun 2020 yang merupakan program dari Kementerian Agama, khususnya di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, yang insya Allah kalau tidak ada kendala, dan mudah-mudahan ya tidak ada kendala, AKG ini akan diselenggarakan pada bulan November 2020. Saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mensubscribe channel ini serta menonton video-videonya. Mudah-mudahan ada manfaat ya dari kehadiran channel ini. Bapak Ibu, terkait dengan asesmen kompetensi guru madrasah, ini rujukannya adalah Putusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 4446 tahun 2020 tentang petunjuk teknis asesmen kompetensi guru, kepala, dan pengawas madrasah yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2020 dan telah ditandatangani oleh Pak Dirjen ya, Pak Muhammad Ali Ramdhani. Dan pada video ini saya akan menginformasikan terkait AKG ini, apa, ya, siapa, kapan, dan di mana, serta bagaimana pelaksanaan AKG ini. Nah, saya mulai dari pertama, pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat AKG. Ya, AKG atau asesmen kompetensi guru adalah penilaian terhadap kompetensi guru yang berfungsi sebagai pemetaan kompetensi guru, dalam hal ini kompetensi pedagogik dan profesional, sebagai dasar pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru. Ini tertuang dalam Kep Dirjen Pendis nomor 6673 tahun 2019. Lalu, apa tujuan AKG? Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian memperoleh informasi tentang kompetensi awal guru. Nah, ini juga sama ya dari Kep Dirjen 6673 tahun 2019. Kemudian apa fungsi AKG? Pertama, AKG ini berfungsi untuk mendapatkan kompetensi guru yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pelatihan yang harus diikuti oleh guru dalam program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan PKB. Yang kedua, rencana pengembangan profesi guru. Dan yang ketiga, memperoleh hasil AKG yang dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan dalam memberikan penghargaan kepada guru. Selanjutnya, manfaat AKG sendiri. Pertama, bagi guru, hasil asesmen ini merupakan informasi bagi guru terhadap kompetensi yang dimiliki, sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk memprioritaskan upaya dalam meningkatkan kompetensinya secara mandiri atau secara bersama-sama. Yang kedua, bagi madrasah, hasil asesmen membantu pengelola madrasah untuk mengetahui peta kompetensi guru serta sebagai bahan dalam menyusun rencana pengembangan madrasah, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia di madrasah sesuai dengan visi dan misi madrasah. Tentu manfaat AKG ini ada juga untuk Kankemenag, Kanwil, dan tentunya untuk Direktorat GTK sendiri. Kemudian, siapa peserta AKG ini? Ya, peserta AKG adalah seluruh guru ya, baik guru MI, Madrasah Ibtidaiyah, guru MTS maupun guru MA. Termasuk di sini guru BK yang memiliki nomor pendidik dan tenaga pendidikan Kementerian Agama atau NPK yang terdaftar aktif dalam Simpatika.
Nah, ini untuk sementara pesertanya berdasarkan simpatika. Kemudian secara spesifik ya di Juknis disebutkan ya, materi asesmen AKG ini untuk tahun 2020 secara piloting. Pertama, guru MI itu mencakup literasi, numerasi, dan sains. Guru MTS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan BK. Artinya 5 jenis guru inilah yang di asesmen untuk sanawiyah. Dan untuk guru madrasah aliyah sendiri, bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, dan bimbingan dan konseling. Jadi ada 8 untuk MA, dan selanjutnya kapan pelaksanaan dan tempatnya di mana. KG ini akan dilaksanakan serentak pada bulan November 2020 secara online dengan durasi 120 menit. Bertempat di laboratorium komputer yang ditetapkan bisa pada unit kerja Kemenag atau satuan kerja, bisa di kementerian atau lembaga lain, pemerintah daerah atau madrasah, yayasan, organisasi profesi guru, atau tempat lain yang memenuhi persyaratan. Artinya ini dilaksanakannya secara terpusat di satu titik ya untuk tempat-tempat tertentu, yaitu di lab komputer. Selanjutnya, dimensi kompetensi AKG. Pertama, pedagogik, yang kedua profesional. Hanya 2 kompetensi ini yang diukur melalui AKG ini. Nah, untuk kompetensi profesional sendiri ada 10 yang tertuang di Juknis tersebut. Pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kelima, memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya, yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan 10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, inilah indikator ya kompetensi pedagogik yang akan di assessment ya bagi guru-guru MI, MTS, dan madrasah aliyah. Selanjutnya, kompetensi profesional ini ada 5. Pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kedua, menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, inilah kelima indikator ya untuk kompetensi profesional. Selanjutnya, ruang lingkup materi AKG. Nah, untuk guru MI, pertama kompetensi pedagogik ya, ini berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Nah, di sana tentang kompetensi guru ya. Materi pedagogik diintegrasikan dengan materi literasi, numerasi, dan sains. Kemudian kompetensi profesionalnya meliputi literasi, numerasi, dan sains. Jadi ketiga bidang inilah yang akan diujikan kepada guru madrasah ibtidaiyah di
tidak berupa mata pelajaran ya. Kemudian untuk guru madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, operasi pedagogiknya ini sama, mengacu kepada Permendiknas nomor 16 tahun 2007, dan materi pedagogik diintegrasikan dengan materi kompetensi profesional, artinya diintegrasikan dengan mata pelajaran masing-masing. Dan kompetensi profesionalnya diikuti ya, integrasi dari standar kompetensi profesional guru sebagaimana diatur dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2017. Lalu standar isi sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016, Permendikbud nomor 36 tahun 2018, Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Dan 3 SKL ya, standar kompetensi lulusan sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah, itulah kompetensi pedagogik dan profesional baik untuk MI, MTS maupun MA. Selanjutnya, materi asesmen khusus untuk guru BK baik di MTS maupun MA. Materi kompetensi pedagogik berdasarkan Permendiknas 16 tahun 2007, dan materi pedagogik ini dapat berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan proses bimbingan dan konseling. Kemudian kompetensi profesionalnya ya berupa standar kompetensi konselor yang diatur dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Kemudian komposisi soal AKG ini bagaimana? Nah, untuk AKG guru MI, pedagogik, literasi, numerasi, dan sains. Jadi yang profesionalnya diintegrasikan ya, di literasi, numerasi, dan sains, dan seluruhnya berjumlah 60 soal. Pedagogik 15, literasi 15, numerasi 15, dan sains 15. Total ada 60 soal yang diujikan untuk kurang lebih 120 menit nanti. Dan masing-masing soal ini terdiri dari 4 paket. Jadi ada kemungkinan dapat 60 soal dari 240 soal yang disediakan. Itu untuk guru MI. Kemudian untuk guru MTS dan MA, ini hanya ada 2 ya, pedagogik dan profesional. Pedagogiknya 20, profesionalnya 40, dan jumlahnya 60. Jadi literasi dan numerasi itu hanya ada di MI ya, di guru MTS MA itu tidak spesifik diujikan atau diasesmenkan. Dan sama, total soalnya ada 60, dan masing-masing ada 3 paket, sehingga guru MTS ini akan mendapatkan 60 soal dari kemungkinan 180 soal yang disediakan. Selanjutnya, bagaimana tahapan atau langkah pelaksanaan AKG? Nah, ini masih kiraan, dan saya kutip dari surat dari bidang pendidikan madrasah Kanwil Provinsi DKI Jakarta. Pertama, pemetaan calon peserta ini tanggal 28 sampai 30 September 2020. Lalu pemutakhiran data 1 sampai 7 Oktober 2020. Lalu uji coba secara nasional ini insya Allah tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober 2020. Dan rencana pelaksanaan AKG ya serentak secara nasional tanggal 2 sampai dengan 6 November 2020. Nah, bagaimana alur pendaftaran calon peserta asesmen kompetensi guru madrasah? Ini pertama nanti dicetak keaktifannya aja di Simpatika, kemudian guru secara individu mendaftar di Simpatika ya sesuai dengan surat dari Direktorat GTK mulai tanggal 29 September sampai dengan 28 Oktober 2020. Kemudian nanti guru itu memilih tempat AKG-nya yang di lab yang ditetapkan oleh Kanwil. Misalnya guru madrasah A ya boleh nanti memilih tempatnya di madrasah A atau di madrasah yang lainnya yang mungkin lokasinya lebih dekat atau pertimbangan-pertimbangan lain. Dan nanti akan disetujui oleh admin dan bisa nanti mencetak bukti pendaftaran AKG. Nah, kalau sudah punya bukti berarti sudah terdaftar ya sebagai peserta AKG. Nah, alur pelaksanaan sendiri ini bisa diperhatikan flowchart ini untuk guru yang mulai
login di Simpatika, kemudian ada verify ijazah. Kalau sudah verify, pilih mata pelajaran yang sesuai, kemudian pilih tempat AKG, kemudian nunggu diproses. Nah, jika sudah disetujui, nanti cetak kartu. Kira-kira seperti itu. Kemudian, ya ini ketentuan umum ya dalam pelaksanaan AKG sendiri. Nah, ini AKG dilaksanakan secara online, dilaksanakan secara serentak di semua tempat pelaksanaan pada tanggal yang telah ditetapkan dengan durasi waktu 120 menit. Tadi ya, perkirakan 2 sampai dengan 6 November 2020. Bagi guru yang berkebutuhan khusus dan memerlukan pendampingan akan diatur oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Panitia menyediakan tempat, pengawas ruang AKG, dan tim IT yang membantu guru dalam menyiapkan perangkat asesmen. Setiap peserta asesmen tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone, alat penyimpan data, atau flash disk, external hard disk, kalkulator, dan lain-lain ke dalam ruangan asesmen. Setiap peserta wajib mengikuti asesmen dan tidak diperkenankan mewakilkan kepada orang lain atau tidak didampingi. Jika ada peserta yang mewakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta AKG dinyatakan gugur, kecuali peserta berkebutuhan khusus. Panitia mempersiapkan laboratorium komputer, baik klien maupun server, dan sudah on minimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan AKG. Peserta yang terlambat hadir tidak diberikan waktu tambahan. Peserta yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan harus mendapat izin dari Ketua Panitia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan dapat mengikuti di hari berikutnya. Pelaksanaan AKG dipantau oleh Direktorat GTK Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Serta ketidakhadiran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan AKG wajib dilaporkan dalam berita acara pelaksanaan. Nah, demikian informasi-informasi seputar asesmen kompetensi guru madrasah tahun 2020. Baik, para sahabat semua, ya, ayo tetap kita semangat untuk mendapatkan hasil terbaik di AKG ini. Mari kita untuk melakukan perubahan, ayo berubah dan terus berlatih, dan jangan lupa berbagi dan kita bergembira dalam melaksanakan aktivitas kita. Silakan subscribe channel ini, ya, berikan like ya, di atas, dan komentar atau kritik atau saran atau pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda jika dirasakan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.